Ada yang hidupnya harus membiayai orang tua dan anaknya. Di konten ini saya akan membahas mengenai cara memutus mata rantai generasi sandwich. Halo, Aryo di sini, ketemu lagi sama saya. Seperti biasa, saya akan membahas seputar investasi, pengelolaan keuangan, dan juga digital marketing. Tujuannya tentu aja untuk bisa bebas finansial. Kali ini saya akan bahas tentang cara memutus rantai generasi sandwich. Dikutip dari kompas.com, generasi sandwich secara umum adalah sebutan bagi orang-orang tertentu yang umumnya berusia matang alias produktif yang memiliki peran ganda, yaitu bertanggung jawab untuk menghidupi anaknya dan orang tua atau mertuanya. Salah satu penyebab munculnya generasi sandwich ini adalah ketidakmampuan orang tua dalam mengelola keuangannya, atau dengan kata lain kegagalan finansial orang tua, sehingga terus menjadi beban bagi anak-anaknya. Sayangnya, hal ini biasanya berulang menjadi sebuah mata rantai dan mengancam generasi-generasi berikutnya untuk menjadi generasi sandwich. Karena orang tua yang tidak mandiri secara finansial akan mencetak anak yang nantinya juga tidak mandiri secara finansial. Maka dari itu, marilah kita putus mata rantai ini dan jadikan diri kita sebagai generasi yang mandiri secara finansial dan ajarkan anak kita untuk bisa mandiri finansial. Untuk itu, saya sudah membuat langkah-langkah mengenai hal tersebut. Apa aja langkahnya? Yang pertama, tambahkan rasa syukur dan kurangi ego. Salah satu cara termudah untuk menambah kekayaan itu bukan dengan menambah penghasilan, tapi dengan cara menambahkan rasa syukur dan mengurangi ego. Kamu bisa mensyukuri apa yang sudah kamu miliki. Jika teman kamu atau tetangga kamu membeli sesuatu, kurangi ego kamu. Jangan ikut-ikutan. Kamu tuh nggak perlu khawatir nggak akan diterima di lingkungan sosialmu hanya karena kamu bukan orang kaya. Lagi pula teman yang baik itu akan menerima kamu meskipun kamu nggak kaya sekalipun. Hal yang terpenting itu adalah kualitas diri kamu. Mengurangi ego juga artinya tidak terlalu mementingkan tren dan ikut-ikutan FOMO. Kamu pun tidak perlu pamer di media sosial. Lagi pula buat apa sih pamer-pamer? Ya, apakah ketika kamu mendapatkan kesulitan, mereka akan membantu kamu? Stop membeli sesuatu hanya untuk orang lain. Belilah sesuatu karena kamu memang benar-benar membutuhkannya. Langkah kedua adalah kamu harus belajar pengelolaan keuangan dan investasi. Salah satu kemampuan terpenting saat ini adalah kemampuan tentang pengelolaan keuangan dan investasi. Sayangnya kemampuan ini tuh nggak diajarin di sekolah. Tapi kamu bisa kok mulai mempelajarinya dengan mengikuti pelatihan atau membaca buku. Kalau pengen yang gratis ya kamu bisa tuh cari di YouTube dan baca buku di perpustakaan. Konten saya juga banyak kok bahas mengenai pengelolaan keuangan dan juga investasi. Langkah berikutnya atau langkah ketiga adalah catat pemasukan dan pengeluaran kamu. Kamu tuh harus nyatet tuh semua pemasukan dan pengeluaran kamu supaya kamu bisa menyadari pengeluaran apa aja sih yang bisa dikurangi dan digunakan untuk menabung serta investasi. Kamu bisa melakukan ini menggunakan buku, kertas, program Excel atau aplikasi di ponsel kamu. Udah banyak kok aplikasinya. Lalu yang keempat itu kamu harus analisa kondisi keuangan dan buat perencanaan. Berdasarkan catatan yang udah dibuat, kamu tuh bisa menganalisa kondisi keuangan kamu saat ini. Lalu berdasarkan analisa tersebut, buatlah perencanaan. Mulai buat prioritas keuangan kamu. Tentukan kapan kamu akan mencapai target keuangan kamu. Dan dari hasil belajar pengelolaan keuangan serta investasi, kamu juga bisa membuat semacam action plan yang berisi kemana aja uang kamu akan diinvestasikan. Langkah kelima adalah kamu harus mulai menyiapkan dana darurat. Dana darurat adalah wajib
Dana darurat merupakan hal yang paling pertama harus disiapkan dalam pengelolaan keuangan dibandingkan dengan yang lain. Karena kamu tuh nggak akan tahu kapan kejadian buruk akan terjadi. Siapkan minimal setidaknya sebanyak 3 kali pengeluaran bulanan kamu. Langkah keenam adalah kamu perlu menyiapkan asuransi. Asuransi minimal yang perlu kamu siapkan adalah asuransi kesehatan. Dan kamu bisa memulainya dengan BPJS Kesehatan. Buat kamu yang belum punya BPJS Kesehatan, segera deh tuh aktifin kepesertaan kamu. Memang banyak berita yang gak sedap mengenai BPJS Kesehatan, terutama mengenai masalah pelayanan di fasilitas kesehatan. Tapi seenggaknya kamu udah punya dulu. Bukankah BPJS Kesehatan itu juga merupakan asuransi kesehatan yang wajib dimiliki setiap warga negara Indonesia? Nanti kalau kamu udah punya rezeki lebih, baru tuh kamu bisa nambahin asuransi kesehatan lainnya selain BPJS. Langkah ketujuh adalah siapkan masa depan. Sisihkan sebagian penghasilan kamu untuk dana pendidikan anak dan investasi. Dana pendidikan anak itu sangat penting. Jangan sampai anak kamu nantinya nggak bisa sekolah cuma karena uangnya nggak cukup. Apalagi dengan adanya inflasi. Karena itu penting sekali menyimpan dana pendidikan anak pada instrumen investasi yang resikonya rendah, tapi bisa mengalahkan inflasi. Misalnya reksadana pasar uang atau pendapatan tetap. Atau buat kamu yang masih konvensional, kamu bisa menaruhnya di instrumen emas, seperti emas batangan atau emas digital. Investasi untuk masa depan kamu juga penting agar kamu nantinya bisa mandiri secara finansial, dan kamu juga bisa memutus mata rantai sandwich generation ini. Ketika hari tua, yang biayain kamu itu adalah investasi kamu, dan anak kamu yang gak perlu biaya hidup kamu lagi. Buat kamu yang saat ini menjadi sandwich generation, ya bersabarlah, teruslah berusaha untuk melepaskan diri dari mata rantai ini. Karena segala kebaikan yang kita berikan untuk keluarga, terutama kepada orang tua dan anak, insya Allah akan berbuah manis di masa depan. Tapi kamu juga tetap harus berusaha untuk memutus rantai ini. Mengutip dari income.com.sg, the best gift for your children is retirement plan for yourself. Oke, sampai di sini pembahasan tentang cara memutus rantai generasi sandwich. Sampai jumpa di konten berikutnya. Dah.